Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semua, baik-baik, haleluya. Gereja kita tidak gereja seperti yang lain besar dan lain-lain, semua tidak. Tapi gereja kita ini yang penting saya berdoa sama Tuhan agar supaya gereja kita ini adalah bengkel. Ya, ibaratnya mobil yang masuk itu udah tabrakan, hancur semua, dak karuan-karuan. Masuk di sini ada tukang-tukang yang bekerja dan mobil itu keluar jadi mobil baru lagi. Itu yang kita minta. Ya, jadi rumah Tuhan kita ini adalah bengkel yang merubah semua. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman dan saya berdoa agar supaya kita semua yang ada mengerti ini firman Tuhan dan biar firman Tuhan yang merubah kita. Sebab hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang baik. Kalau kita mau hidup dalam kejahatan kita, mau hidup dalam kedagingan kita, masa depan kita itu tidak ada. Ya, masa depan kita itu suram, masa depan kita itu hancur. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan baik-baik dan kita lakukan, percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Sekedar info, ya, saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang seperti tadi Bapak Ibu lihat, mungkin aduh bosan Pak. Ya, bosan Pak, lihat ini terus saja. Tetapi saya merasakan, ya, kita lakukan ini, apa yang Tuhan perintahkan, cocok dengan firman Tuhan tadi di Mazmur 41 ayat 1 sampai ke 4 tadi, saya mengalami semua. Saya merasakan, saya jalankan itu dan saya berdoa bukan hanya saya saja, saya berdoa untuk jemaat Tuhan juga. Ayo lakukan. Ya, tapi lakukan bukan dengan tujuan motivasi yang salah, lakukan dengan ketulusan. Ya, dengan ketulusan, lakukan dengan ketulusan dan kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup ini. Ya, tetapi kalau kita dengar enggak mau ya memang karena belum membuka hatinya. Tapi kalau sudah membuka hatinya, kita jalankan secara manusia itu sipun, artinya sipun itu rugi. Tetapi kalau untuk Tuhan tidak ada yang rugi. Ya, Tuhan lakukan semua yang tidak pernah kita pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan jalankan. Tidak ada kata sipun, tidak ada kata rugi. Sudah hampir 3 tahun saya lakukan ini dan sudah selama 20 sekian tahun saya sudah menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya jalan dengan ketulusan hati. Saya melihat secara manusia sipun, artinya rugi, tidak ada apa-apa. Tetapi saya melihat hari lepas hari lepas hari, rumah tangga dibikin yang baik, anak-anak dibikin yang baik, semua dibikin yang baik. Itu kan yang kita cari. Ekonomi juga semua butuh ada. Bahkan juga di sini sekarang tempatnya berkat. Berkat itu setiap hari itu pasti datang. Dari mana saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tadi saya ada bawa berkat itu saya kasih keluarkan ada 4. Tapi saya tahu kemarin sudah menerima waktu pertandingan. Tapi ada 4 saya keluarkan, saya sudah kasih. Ya, nanti ada yang belum saya kasih lagi. Nanti supaya nanti dikasih. Ya, haleluya. Nanti kalau begitu saudari ini siapa namanya, suster ya, anak saya ini Sabrina, kamu tolong ya, Om ada titip sama kamu tadi, nanti Om ganti kembali, pulang sebentar, kamu tolong kasih kepada ibu daripada Brian. Dan juga kamu kasih kepada ibu, siapa namanya, ibu, saya lupa karena jarang ke gereja. Haleluya, Ibu Julius. Ya, dia bilang datang saya hari Minggu, hari Kamis saya cari tidak ada. Ya, kasih sama Lisian 1. Ya, nanti sebentar Om gantikan kamu. Ya Sabrina ya, karena semua ada dipegang dia. Oke, baik, yang lain sudah terima semua dan bisa dipakai. Itu berkat terus datang, berkat terus datang. Saya juga heran, kok bisa ada saja berkat macam-macam yang datang. Ya itu saya percaya itu dari Tuhan. Karena apa? Kita mau melakukan perintah Tuhan. Ini yang saya berharap kepada jemaat.
Ya, ini yang saya berharap kepada jemaat. Ya, jemaat bisa melakukan kebenaran dengan ketulusan, tidak ada teriak pusing. Rasanya beban itu banyak, tapi beban itu tidak terasa. Karena apa? Tuhan sudah tanggung semua di kayu salib. Tadi saya berdoa, saya bilang Tuhan terima kasih. Ya, selama 1 minggu kita kelihatan beban ini berat sekali. Tapi saya rasanya tidak ada beban. Karena saya merasakan Tuhan sudah angkat. Tidak ada jalan santai-santai saja. Padahal di depan itu batu-batu tajam yang saya harus lewat. Gunung-gunung tinggi yang saya harus lewat. Tapi beban itu lolos semua. Saya berdoa, saya ingin jemaat Tuhan juga seperti ini. Tapi tidak gampang. Kalau Bapak Ibu bisa mempunyai hati yang tulus, jalankan yang ya, bukan bilang jalan satu kali langsung terima, tidak. Setia dari yang kecil, nanti Tuhan percayakan yang besar. Setia, lakukan semua dengan ketulusan hati. Enak ini hidup. Orang boleh bilang, aduh susah-susah, tidak. Enak ini hidup. Ya, barusan mohon maaf saya tidak undang Bapak Ibu karena kami kepingin untuk istri dari keluarga kami, keluarga besar, kami undang datang hari Jumat. Kami undang datang, ada dari istri saya punya kakak-kakak yang tidak pernah datang ke sini. Tidak pernah, semenjak kita ada di sini tidak pernah datang. Ya, datang dia punya rumah ada di bagian timur sana dan tidak pernah ke sini. Dan juga ada beberapa juga tidak pernah. Dan waktu itu karena istri saya ulang tahun, ya kami undang mereka datang. Mereka datang, mereka kaget. Mereka melihat kami di sini, mereka kaget. Wih, ada begini. Ya, karena apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kau macam begini. Ya, saya pikir ya baik juga ya, tapi ya istri saya juga cukup capek, tetapi memang dia suka, dia lakukan semua ini. Dan semua bisa berjalan dengan baik, saya percaya itu karena Tuhan. Mari kita sama-sama bacakan dulu di dalam Amsal 31, kita boleh baca di dalam Amsal 31, ayatnya yang ke-10, nanti saya ajak kepada Bapak Ibu, kita baca sampai ayat 31, biar panjang kita tahu ceritanya, tetapi saya tidak kupas semua, tetapi tahu dulu ceritanya, ya. Bagaimana jadi orang kalau kita mendapatkan istri yang cakap, istri yang bijaksana, bagaimana kita melihat, ya. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Perikop di sini puji-pujian. Saya lihat Eksan datang tidak bawa Alkitab lagi sana. Dah bawa san, bawa. Oh puji Tuhan. Kemarin dulu saya lihat tidak ada, saya malam tidur saya stres, Eksan kok tidak bawa lagi Alkitab. Oke, puji-pujian untuk istri yang cakep. Ya, istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba, rami dan senang bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, lanjut kita melihat. Ya, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatan menguntungkan. Pada malam hari pelita tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal.
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat baginya dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutkan berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kalau melebihi mereka semua, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipujinya. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah saat barusan ini kita membaca, yang paling penting sudah kita dengar, kita simpan dalam hati dan lakukan. Percaya Yohanes 1 ayat 1 pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita yang mendengar firman ini kita tahu, firman ini akan merubah pikiran hati kita, merubah semua apa yang ada. Kekotoran-kekotoran yang ada, firman ini sanggup untuk keluarkan. Ya, kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, kita paksa, tidak mau, kita marah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Atau sampaikan semua pada waktu itu karena kita tidak cocok dengan hati kita, kita tidur, kita juga tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu renungkan baik-baik. Dan di situ berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Sifat saya ini memang jelek Tuhan. Sifat saya ini jahat. Di dalam hati saya ini kotor Tuhan. Saya mau buang Tuhan. Karena saya tahu kalau saya lakukan yang masih lama ini tidak ada. Kedepannya tidak ada. Bahkan perbuatan kita nanti saat kita pulang, di atas juga tidak kita diterima. Maka itu pagi hari ini hanya satu. Kita ke gereja hanya mendengar firman Tuhan dan kita renungkan baik-baik. Dan saya sampaikan ini juga perlu hati-hati. Karena saya sampaikan kalau istri saya ini tidak jadi contoh dan saya juga jadi manusia yang jahat, boleh saya sampaikan. Tapi mengatakan, waduh sampaikan begini, tapi istrinya jahatnya ampun-ampun. Tapi saya tidak perlu memuji, boleh saya memuji-muji sedikit. Bapak Ibu tahu tentang istri saya bagaimana. Ya, kalau saya mungkin ada yang mengatakan, oh jahat dan lain-lain. Saya jahat ini, saya kelihatan jahat, tapi saya jahat ini karena apa? Saya ingin apa yang saya sudah dapatkan dari janji-janji Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mendapatkan. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya senang. Saya senang sudah, mau apa lagi? Waduh, anak-anak saya berhasil. Tapi kalau ada yang tidak mau dan lain-lain, ya itu susah. Nah, pagi hari ini saya ini bukan pendeta yang seperti di luar pergi kemana-mana, tetapi saya jadi pendeta hamba Tuhan. Saya duduk di sini, saya jaga saya punya anak-anak dan sambil terus saya berdoa. Keinginan-keinginan yang mana ada di dalam Alkitab, saya hanya bilang Tuhan wujudkan, sampaikan kepada anak-anak ini. Dan saya melihat ada beberapa anak-anak kita ini sudah boleh bilang mereka ini sudah mulai mengikuti dengan jalannya Tuhan. Ya, dan saya melihat di dalam gereja ini ada penampian. Ya, penampian yang tidak benar kena kegeser. Yang ada ini, maka itu kita bertahan. Bertahan terus, percaya. Hidup kita ini untuk ke depan, pribadi kita. Suami, istri, anak, mantu, cucu, ke depan.
Jadi bukan hidup kita sendiri bergabung semua, tidak. Satu persatu jalan ya ke depan dan percaya. Kalau kita mau melakukan kebenaran, janji-janji Tuhan akan tergenapi. Tapi kalau kita tidak mau, tidak akan tergenapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari mengatakan di sini, Amsal untuk puji-pujian untuk istri yang cakap. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, istri yang cakap. Orang berkata, waduh, kamu lihat cewek itu cakep ya. Waduh, bulu matanya panjang. Waduh, mukanya bagus, halus, waduh, luar biasa. Seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan, dikatakan kemolekan, dikatakannya kemolekan adalah bohong. Ayat 30 keluarkan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Waduh, kamu lihat bodinya asik ya, kayak gitar ya. Waduh, Tuhan bilang bohong semua. Tidak ada gunanya. Ya memang kita perlu mencari istri yang cantik juga. Jangan yang jelek. Ya, semua pasti kepingin. Waduh, cantik ya. Kemarin saya selesai olahraga, ya saya keluar, ada suami istri yang mereka baru selesai pelaminan, baru selesai mungkin tidur di hotel, mau pergi persiapan untuk ini. Jalan cantik ya, naik mobil, waduh, luar biasa. Tapi kita kan tidak tahu hatinya. Tuhan bilang percuma, itu sia-sia. Tetapi yang paling penting takut akan Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, saya berdoa, jemaat-jemaat kita yang ada ini sudah banyak yang takut akan Tuhan. Ada hati yang masih kotor yang mereka lagi berlawanan. Ya dari kedagingannya mereka mau lawan, tapi mereka ngerti firman ini, mereka jaga baik-baik. Ya, jadi kita melihat di sini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 berkata di dalam ini, istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya? Ya, istri yang cakap hati loh di dalam sini, bukan cakap yang lain, tetapi harus juga cakap luar, cakap dalam. Itu caranya susah. Ya, saya lupa tadi ambil saya punya foto pernikahan yang pada waktu itu istri saya baru umur 19 kalau saya tidak salah. Ya sekarang sudah umur 59, 6 sudah. Ada Andre ya. Foto ya. Cakep sekali, luar biasa. Saya lihat cakep ya istri saya. Luar biasa. Cakep. Tapi kita melihat, sekarang dia sudah umur 59, cakapnya dulu dengan sekarang udah lain. Bodinya dulu, luar biasa. Tapi sekarang sudah tidak, permisi, sudah agak keriput-keriput, tangannya, kakinya sudah mulai, namanya sudah tua. Ya, umur hampir 60, kakinya ada urat-urat dan lain-lain segala semua. Kalau pergi ke Pacet saya pijat kakinya, saya bilang Tuhan ini kakinya saya pijat. Dulu dah ada, cakep betul-betul, jalan bangga. Tapi kalau dia cakep, dia jahat, percuma, tidak ada gunanya. Orang hanya lihat saja tetapi dalamnya itu jahat. Jadi saya senantiasa sebagai bapak di rumah, saya omong kepada anak-anak saya. Ingat ya, jadi orang ya, kamu lihat ya, mama seperti begini. Ya, kamu tidak boleh ikut luar. Kalau kamu ikut di luar berarti kamu ini bukan anak mama. Ya. Barusan mereka katakan begini, wah Kesia lagi pembicara di kamera Sony, begitu banyak orang berbicara, wah dia berbicara. Dia berbicara semua selesai dia, mamanya ngomong, pintar ikut mama, berani ikut papa. Wah ini Aryo kendel, orang-orang tua dia jadi pembicara. Baru 1 kali diundang, tidak tahu dapat uang berapa, dapat uang itu beli-beli kado kasih mamanya dan lain-lain. Mamanya ngomong, pintar kayak mama. Ya, pintar kayak mama. Berani kayak bapak. Wani Ariki. Ya,
pintar kayak mama, berani kayak mama. Jadi sekarang kami ini keluarga, istri saya punya kakak-kakak, punya adik, mereka itu orang pintar-pintar semua. Anaknya dokter semua, gitu loh. Memang pintar-pintar. Kenapa? Dari keturunan orang pintar. Dan juga mereka bekerja seperti apa yang dilakukan oleh istri saya, mereka juga seperti itu. Mereka lakukan. Cuma ada kelebihan, istri saya tidak wek. Kalau yang lain itu ya. Tapi kita melihat di sini, firman Tuhan mengatakan ayat 31, ya. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Cakap luar, cakap dalam. Siapa yang akan mendapatkan? Susah ya? Susah. Tapi sudahlah. Kita berdoa sama Tuhan. Dengan hati yang tulus. Tuhan, saya kepingin mendapatkan istri yang cakap, Tuhan. Cakap mukanya, wajahnya, semua wajah dengan muka sama, bodinya cakap semua. Jangan langsung besar, jangan. Cakap semua, Tuhan. Yang paling penting hatinya juga cakep. Kalau bisa ada yang mau praktek seperti Josi, sekolah Alkitab, praktek pergi ke Bali. Ada ibu-ibu sini yang mau praktek, datang di sini. Praktek dekat ibu gembala. Aman. Aman, diatur semua ini. Ya, barusan ada jemaat kirim ayam, tapi ibu gembala kan, ini kamu lihat, ini tempat makanan ini pada waktu saya kasih sudah lama tidak kembali, tetapi ya kembali datang ayam, dicoba sama ibu gembala, dicoba makan, enak, bagus, ya dia masak ini. Cek apakah dia beli di luar atau dia masak, katanya masak, ya masak, oh bagus. Nah ini kita berbicara ini supaya jemaat-jemaat ini, khusus anak-anak muda yang ada ini, mereka tahu, ya ada contoh, ada teladan. Kalau kita mau bilang ikut contoh Tuhan Yesus, ya semua kita tahu Tuhan Yesus itu sempurna. Contoh di dalam Alkitab, siapa namanya? Abigail, istrinya Nabal. Contoh daripada dia, iya. Tapi di dalam dunia kita tidak pernah melihat orang seperti ini. Tapi ada di surga kebenaran. Saya berbicara, saya bangga. Tapi bukan dia sempurna, ada kekurangan juga. Ada, tapi kekurangannya tidak terlalu. Kalau kadang kita suami berbicara, dia sudah capek, dia langsung dia diam. Ada orang kalau sudah kita omong dia lagi, kita ngomong dia diam. Tadi pagi dia sudah atur saya punya baju, dia sudah atur celana, semua sepatu. Saya mau pakai ini sepatu, belum dilap. Sudahlah, saya bilang kamu udah capek, saya pakai aja sudah. Ya, tapi Bapak Ibu, saya berdoa. Saya tidak pernah kepingin Tuhan ribuan kirim ke sini. Tapi yang saya berdoa, tolong Tuhan anak-anak saya ini. Jemaat-jemaat saya ini. Jangan engkau seperti jemaat-jemaat orang-orang di luar. Anak Tuhan jahatnya ampun. Anak Tuhan sama suaminya itu jahatnya. Sudah. Tapi saya berdoa. Mereka lakukan kebenaran. Nanti mungkin saya tidak bisa uraikan terus, ya karena saya tidak disuruh sama Tuhan khotbah pagi sore, tetapi Tuhan suruh sama saya. Bapak Ibu kan sudah pintar-pintar baca ini, dan coba melakukan. Pasti masa depan itu ada, pasti ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau urus sendiri, tidak ini minggu, tidak ini tahun, tidak tahun depan, pasti hancur. Karena apa? Tidak ada kecocokan. Rumah tangga itu tidak ada kecocokan. Macam-macam tuntutan daripada istri yang tidak. Dia tidak pernah tahu susahnya. Ya, seorang istri. Ya nanti laki-laki juga kita bicara. Maka itu kita belajar di sini. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada batu permata.
Ya, dia lebih cakap daripada, lebih berharga dari batu permata. Kita lihat terjemahan sehari-hari. Istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Istri yang cakap sukar. Saya dulu datang kepada istri saya sudah tahu bahwa dia ini orang baik. Ya, saya sudah tahu, cuma saya lihat cakap ya hari ini. Saya pergi waktu itu mau kasih kenalkan teman saya. Ya, mau kasih kenal teman saya, pagar makan tanaman. Teman saya geserkan kembali, saya masuk sendiri, saya ambil. Cakap, tapi saya sudah tahu orangnya. Tapi saya lihat orangnya tenang, diam, jarang gegeran, tidak pernah gegeran. Selama pacaran tidak pernah gegeran. Loh, kok ada kayak begini? Tapi karena saya tidak mengerti firman Tuhan, ya saya berpikir aman-aman saja, ya geger. Tapi saya sudah mengerti firman Tuhan, kok tidak pernah geger ya? Ya, enak ini hidup, selamanya ini enak ini hidup. Tidak pernah geger, ada geger sekali-sekali. Karena apa? Sudah umur, kadang tul keluar. Ya, ada geger, habis itu geger diam. Sudah tidak ada lagi, tidak ada simpan-simpanan. Cari di mana seperti ini? Yang kita dapat nanti hanya dapat di surya kebenaran. Tidak ada di tempat lain. Teman saya bilang apa? Aduh pusing Pak Herman. Anak saya habis menikah itu habis 2 miliar lebih Pak Herman. Ya, menikah 3 bulan cerai Pak Herman. Kenapa? Wah, saya udah ngomong. Kamu hati-hati, kamu cari istri yang benar. Jangan hanya lihat cakap saja, moleknya saja, dan sionya. Tapi waktu sudah menikah, dah bisa. 3 bulan itu pecah. Andre punya teman juga. Ya, tapi untung dah punya anak. Bilang, papa anak ini baik sekali. Sekolah Alkitab. 2 atau S3, menikah dalam 1-2 tahun bisa. Karena apa? Istri itu kayak cicarowo, istri itu udah bisa diomongi. Saya berdoa ya, ayo kita yang dengar firman, khusus yang baru menikah, yang sudah menikah. Ya tapi kalau sudah ujung-ujung kayak Ibu Ripa begini kan sudah ada lagi yang mau di ini, kayak Ibu Cu begini sudah ini. Ya, kalian belajar baik-baik ya, supaya kalian betul-betul terpuji di mata Tuhan. Tuhan izinkan kalian lahir di dunia, waktu kalian pulang ada buah yang kalian bawa. Berdoa ya, Tuhan kalau ada kotor-kotor yang ada di dalam, buang Tuhan. Saya mau seperti ini. Siapa? Abigail. Nanti kita belajar. Ada contoh Abigail. Mungkin ada di gereja siapa? Ibu Gembala. Ibu Gembala dah kepala besar. Dia tidak pernah. Cuma ya paling sebentar selesai ini dia langsung ambil ikan kerapu. Goreng untuk saya makan. Ya, makan ya. Dia bikin kepala ikan kerapu makan. Waduh, itu 1 ekor besar itu dia bikin masak itu. Waduh, luar biasa enak. Saya juga berharap jangan kita ini jadi orang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang bisa mendapatkannya? Susah. Tetapi ingat Lukas 1 ayat 37, bagi manusia susah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita percaya, kita duduk yang tenang, nanti Tuhan akan ketemukan kepada kita. Tidak peduli laki dan perempuan, kita duduk baik-baik, kita layani Tuhan, kita berusaha hidup benar, nanti Tuhan bawa. Pak, di gereja ada siapa? Ada Henry masih kecil, Lindung, siapa lagi? Ya David, siapa lagi? Tidak ada lagi. Orang waktu itu lihat itu siapa namanya? Si Alfred sudah menikah. Lihat Andre sudah punya pacar, orang pikir, saya mau berharap siapa lagi? Tiba-tiba pamit sama saya. Saya mau keluar dari gereja. Lo opo, kau ngertiin kau apa? Karena apa? Berpikir siapa lagi yang saya mau harapkan? Mau cari Lindung masih kecil. Mau Henry masih kecil. Siapa lagi?
Josie juga masih kecil. Siapa lagi? Siapa yang saya mengharapkan? Tak pindah ke gereja lain. Ya, mungkin di sana ada koko-koko yang ganteng-ganteng, sinyo-sinyo yang ganteng-ganteng, ketemu siut. Ya, karena motivasi cari seperti itu. Tapi kalau kita punya satu pengertian firman yang bagus, kita duduk diam. Kita serahkan, Tuhan hidup saya ini saya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur. Tuhan akan ketemukan. Tuhan akan ketemukan secara manusia. Maka itu nanti saya tanya sama Devina, Vin, kamu ini mana pacarmu kok belum ada? Coming soon. Saya pikir coming soon, loh berarti dia punya pacar ini namanya coming soon. Saya pikir-pikir, Masya Allah coming soon nanti akan datang. Dia bilang. Barusan ada pertemuan di sini, ya saya punya ipar ada ngomong, ini Vina ini dikenalkan dengan si ini, yang dokter itu kenalkan sama dia. Ya saya bilang kamu kasih kenal, tapi juga repot Vina kalau ditelepon sekarang telepon balasnya 2 hari, jadi orang itu rasanya malas. Sekarang telepon 2 hari baru dia balas, gitu loh. Kenapa? Dia belum mau cepat-cepat, dia mau tunggu dulu. Saya bilang tidak Vin, harus ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu percaya. Kita percaya Tuhan, siapa yang harus yang kita dapatkan yang baik ini. Nanti Tuhan yang kasih. Itu kita percaya dulu. Tapi kalau kita tidak percaya, kapan terobos. Ya, siapa saja yang kita ketemu, tancap, nanti saya rubah dia. Bukan kita yang dirubah, kita yang dibawa. Jadi saya berdoa ya. Kalau Bapak Ibu punya iman sama Tuhan, kenakan ini hati, nanti Tuhan yang bawa. Mungkin Bapak Ibu merasakan, aduh Pak, kawin lebih baik. Banyak orang pergi luar negeri pulang tidak mau menikah. Dia bilang kita menikah itu seperti kapal pecah, lebih baik tidak usah, bujang saja begini lebih enak. Ya tidak, kita memang disuruh sama Tuhan harus menikah. Pasangan itu Tuhan sudah atur, harus menikah. Ya, kita menikah. Nanti biar Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih enak, ya enak. Dan apalagi dia sudah punya pengertian banyak firman Tuhan, emosinya sudah tidak ada, rumah tangga itu enak. Tidak memikir kaya, tidak memikir miskin. Pokoknya saya jalankan ini hidup bersama dengan suami saya. Saya cukupkan apa yang ada. Nanti kan Tuhan bawa ini hidup. Enak. Hidup itu kalau mau melihat itu surga. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 133, bila mana kita rukun. Itu kita rukun, itu surga rumah tangga kita. Kadang kita mau dapat, Pak saya belum pernah lihat surga. Kalau rumah tangga kita rukun, itu surga. Dalam segala hal, dikatakan Mazmur 133 ayat 3, Tuhan perintah berkat itu datang kepada kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan siapkan. Tuhan siapkan, Tuhan perintahkan. Kemarin saya melihat ada pertandingan. Tuhan siapkan semua. Saya tidak tahu ya dana dari mana mereka dah bicara saya. Luar biasa. Tapi hati saya ada gelo sedikit. Saya bilang kenapa sih punya anak-anak yang lain kok udah datang ya. Mereka bisa makan. Sampai kemarin saya suruh itu anak-anak sekolah minggu. Kamu makan yang kenyang ya. Agar supaya pulang jangan teriak minta di rumah lagi. Ayo makan yang kenyang. Makan mereka yang kenyang. Senang saya. Hari hari Jumat. Waktu istri saya ulang tahun. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak panggil Bapak Ibu karena kami memang rencana panggil orang-orang keluarga daripada istri saya untuk pelan-pelan kami masuk. Ya, saya juga tidak tahu makanan dari mana tidak tahu. Tapi tiba-tiba itu meja itu bisa penuh semua. Tidak minta dari lain-lain, tapi bisa penuh semua. Istri saya bikin sate. Ini cerita ini, bikin sate. Dia bikin, saya bilang kamu udah panggil orang itu, sudah, kamu udah usah pusing nanti saya yang urus. Gimana engkau harus urus, kau masak ini, toh juga selesai. Pada waktu makan, mereka ngomong, sate ini tidak pernah saya makan kayak begini.
Kok enak sekali. Dah pernah saya masak. Beli di mana? Mereka tanya, beli di mana? Saya bilang, istri saya yang masak. Tanya bagaimana caranya. Mereka datang dekati. Caranya bagaimana? Ini mie ulang tahun dari mana? Masaknya bagaimana? Ini udang dimasak. Masaknya bagaimana cara? Kok enak? Ada orang pintar masak tetapi hatinya jahat. Nggak dipakai juga. Pintar masak tapi hatinya harus baik. Maka itu Bapak Ibu dikatakan di sini. Cari di mana seperti ini? Cari di mana? Susah. Tetapi kita punya Tuhan itu sanggup buat. Ya mungkin kita ketemu, dia jahat. Ini istri dia jahat. Bagaimana cara berubah? Dia diizinkan percaya Tuhan Yesus. Habis percaya Tuhan Yesus, dia izinkan ada di gereja. Sampaikan firman Tuhan. Ada punya kuasa, ada otoritas. Firman itu masuk di dalam dia. Dia berubah. Iya, saya kok jahat ya. Oh enggak, saya harus berubah. Dilihat lagi kumpulan-kumpulannya yang ada semua. Orang baik-baik semua. Kok saya kok jahat sendiri ya. Tidak bisa, saya harus berubah. Tapi ada yang tidak mau berubah. Dia melakukan macam begini, diomongi, wah itu sindir saya, lari dia. Nah kalau lari siapa yang jaga dia? Dia lari bebas. Kita lihat hewan atau kerbau atau sapi, kalau sudah keluar dari kandang, kan tidak ada yang gembalanya yang urus. Dia lari udah kemana-mana, tabrak sini, tabrak sana. Tapi waktu dia dengar ini firman Tuhan, dia dengar baik-baik. Dia pikir, iya ya, aku ini jahat. Daisa, aku harus rubah. Mau sampai kapan engkau jahat seperti ini? Kita melihat beberapa saat ini di media sosial. Ada seorang hamba Tuhan, sampai malu kita. Hamba Tuhan. Jahat setengah mati. Tadi kita berbicara tentang perempuan. Ada hamba Tuhan jahat setengah mati. Dia pukul istrinya. Ya, tadi dikatakan cari istri yang cakap di mana ya. Cari suami yang cakap juga di mana. Dia pukul istri. Itu gelarnya pendeta. Coba sampai orang kirimkan sama saya jadi malu. Teman saya hamba Tuhan dari grup gembala, jangan di-share kemana-mana. Malu kita jadi hamba Tuhan. Tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Malu. Ternyata punya cek. Dia itu ibunya saya kenal. Ya, orang Sumba. Tapi Sumba itu ada Waingapu, ada Waikabubak. Dia dari Waingapu. Papanya itu orang Sumbawa. Dulu kepala Bank BRI. Ya. Anaknya ini memang dari kecil sudah sarap. Mungkin. Tapi di sini kita melihat. Dia datang di sini, dia jadi anggota DPR. Dia jadi ini, dan dia juga jadi gembala. Orang kalau memang sudah panggilan, jadi gembala, panggilan menjadi hamba Tuhan. Dia sudah tidak berpikir mau ke dunia mana lagi, dia tidak mau. Dia punya hati fokus untuk Tuhan. Tetapi ini dia sudah jadi hamba Tuhan, dia jadi gembala, dia jadi anggota DPR, dia jadi ini, kan bercabang. Jadi pada waktu ada masalah, dia tidak kuat. Roh Tuhan sudah jauh dari dia. Dia ambil besi, dia kejar istrinya, dia pukul. Setiap hari dia siksa. Maka itu kadang orang harus tahu, hamba Tuhan ini memang pilihan atau hamba Tuhan ini yang datang sodor diri. Orang tanya kepada saya, kamu ini hamba Tuhan pilihan, yang berbicara kakak saya. Orang lain tidak berani, kakak saya. Hamba Tuhan pilihan, Tuhan pilih, atau karena waktu itu engkau susah, engkau jadi hamba Tuhan sodor karena tidak ada makan jadi hamba Tuhan. Saya pikir kok kata-kata itu yang dikeluarkan. Tapi Bapak Ibu, saya diam saja.
Saya jalankan saja. Dan saat ini saya menjadi contoh, saya jadi teladan. Itu yang paling penting, mereka melihat, seperti kakak daripada istri saya. Mereka datang dorang goyang kepala. Aduh, kamu kok tenang ya. Paling senang dorang bilang ASEAN. Padahal mereka yang lain itu semua pengusaha. Mereka bilang paling senang itu ASEAN. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari saat ini kita belajar. Kita ambil dulu dalam contoh Alkitab. Kita lihat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel ayatnya yang pertama. Oke, 1 Samuel ayatnya yang pertama. Ya. Kita baca ayat 2 dulu. Daud, Nabal dan Abigail. Ya, di sini perikopnya tulis Daud, Nabal dan Abigail. Ini dalam Alkitab. Dan kita tahu Daud itu siapa? Daud itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita tahu kan anaknya Isai semua disuruh jejer. Tuhan bilang tidak, aku tidak pilih ini. Aku hanya pilih. Mana cari masih ada satu. Siapa? Daud. Karena Tuhan bilang saya melihat bukan luarnya. Saya lihat hatinya. Ya ini Daud. Daud, Nabal dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai, ayat yang kedua, mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia adalah di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu siapa? Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijaksana, cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Sampai di situ dulu. Yang namanya Nabal, jahat. Ya, kejam. Kaya. Ada orang seperti itu. Jahat. Mohon maaf, saya pada waktu itu saya renungkan ini. Alek ngomong begini sama Novi. Dia bawa ke tempatnya Josi sekolah, ada batu hitam. Dia bilang, kau lihat ini. Saya ini kayak ini, batu hitam ini. Ini juga berarti juga keras, jahat. Ya. Tapi kan sekarang kan lain. Tuhan sudah rubah kan. Sudah rubah. Dan sekarang yang dia berbicara prinsip. Prinsipnya apa? Firman Tuhan. Ini loh firman. Ini loh firman. Ini loh firman. Secara manusia, jahat. Tidak bisa dirubah. Bisa. Karena apa? Dia mau taat. Dia mau dengar-dengaran. Bisa. Saya renungkan. Tapi Nabal ini jahat sekali. Jahat, cuma dia punya istri. Dikatakan Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat. Ya, ada laki-laki juga tadi. Jahat dan kasar. Kita melihat yang pukul istri itu. Kan jahat. Besi itu diambil, dia pukul, dia kejar. Waktu hari Jumat, saya duduk di sini bersama dengan ada satu pengusaha buah. Saya panggil dia datang, karena saya sekarang saat ini saya lagi menginjil dia. Dia langsung dia dengar, dia telepon di Polda, karena dia kenal banyak orang Polda. Oh sudah, dia bilang sudah ditangkap, sudah masuk ke dalam. Sudah masuk, dia bilang. Sudah masuk di dalam. Jahat. Nah ini orang jahat ini, sebenarnya kita jadi anak Tuhan, bisa kita masuk menginjil dia perlahan-lahan. Ya, tetapi jangan kita masuk berpacaran dulu sama dia, jangan. Nanti kita susah. Kita berdoa sama Tuhan. Kita percaya kalau kita hidup benar, Tuhan akan ketemukan kita juga yang benar. Tapi kita melihat ini jahat sekali. Berani risiko daripada Abigail datang kepada dia. Ya, tapi mungkin Abigail berpikir, wah ini orang kaya ya, hewan saja 3.000 ekor.
hartanya begitu banyak, kebun anggurnya begitu luar biasa. Ya, hebat ya. Abigail mungkin juga senang, tapi saya rasa Abigail ini yang bijaksana, dia pilih sama Nabal, dia pikir-pikir juga. Dia mau menginjil. Tapi mungkin pada waktu dia menginjil akhirnya tidak bisa, Abigail mati. Mati kenapa? Jantungnya membatu. Kenapa jantungnya membatu Abigail? Karena dia punya kejahatan dengan hamba Tuhan. Siapa? Daud. Karena cerita pada waktu itu. Waktu Abigail punya harta yang begitu banyak, Daud perintahkan anak buahnya, kamu pergi juga awasi dia punya hewan-hewan ini. Berarti kan baik hamba Tuhan ini. Supaya jangan ada orang yang mencuri, ada orang yang menjahati hartanya, kamu pergi. Dan pada satu saat, ini cerita, Raja Daud ini mungkin ada gawean, ada kerjaan, ada pesta dan lain-lain. Dia perintahkan dia punya anak buah. Persis pada waktu itu Nabal sedang memotong domba. Ya, memotong domba, kamu pergi ke sana, omong kepada Nabal. Nabal, ada salam dari Raja Daud, tanya salamnya gimana, sehat kamu, salam sehat kamu. Ya kan bagus, diomongi yang bagus. Ini ada salam daripada hamba Tuhan ini. Orang yang dipilih Tuhan. Tapi kita melihat kejahatan daripada daripada Nabal. Siapakah Daud itu? Aku tidak kenal dia. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka seperti ini, mungkin lihat orang kaya, mereka datang dan lain-lain. Saya tidak kenal dia. Jadi orang yang datang salami sama Nabal ini, dapat berita itu pulang, laporkan kepada Daud. Daud marah. Daud siap pasukan 400 sekian orang untuk pergi serang kepada dia, bunuh kepada dia. Tetapi kita tahu ada istri yang bijaksana. Abigail dengar. Ada orang datang lapor kepada Abigail, kau punya suami ini memang jahat. Ya, dia lakukan yang jahat. Masa Daud sudah urus, sudah jaga ini semua. Tanya sedikit, langsung kata-katain kepada Daud, menghina Daud lagi. Daud sudah marah. Dan pada waktu itu Abigail yang punya istri yang bijaksana, kita melihat dia siapkan semua barang-barang dan dia akan ketemu dengan ini sama Daud. Tapi dia tahu pada waktu itu Daud mau membunuh kepada suaminya Nabal. Abigail dengan anak buahnya sudah datang bawa makanan dan Abigail tersungkur di bawah kaki daripada Daud, berbicara yang baik. Ya. Memang suami saya ini namanya Nabal, tapi orang ini bebal. Ampuni, biar saya saja, tolong. Tapi kita melihat, karena kejahatan menguasai orang hamba yang namanya Daud ini. Pada waktu itu, pulanglah, sudah ketemu dengan Daud. Daud sudah tidak jadi membunuh dia. Pulang dan kita melihat Nabal, namanya orang kaya, pulang dalam keadaan mabuk. Pada waktu dia keadaan mabuk, di situ Abigail tahu, kalau saya berbicara dalam keadaan ini pasti rame. Dia tunggu dulu, mabuknya sudah turun, pagi sudah sehat-sehat, ya, dia baru dia bicara sama suaminya. Dia tunggu dulu. Dia tunggu dulu, dengar baik-baik ya anak-anakku yang ada. Dia tunggu dulu, suaminya sudah tenang, baru dia berbicara. Dia berbicara, dia cerita di situ. Dan saat itu, apa yang terjadi? Karena kurang ajarnya daripada Nabal, diizinkan jantungnya membatu. Dan saat itu juga dia meninggal. Nah, ini ada beberapa poin yang kita belajar. Daripada Nabal, daripada Abigail, dan juga orang yang mengusik hamba Tuhan ini. Dan saat itu juga terjadi, batu, meninggallah dia. Tapi kita belajar daripada Abigail, dia istri yang bijaksana. Karena kejahatan daripada suaminya, dia dengar, dia datang minta maaf. Dia datang minta maaf karena istri yang bijaksana. Datang minta maaf, jangan kau dengar ya dengan Nabal ini. Memang orangnya jahat, orangnya Nabal, bebal.
Jangan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar ada laki-laki yang jahat itu ada. Bukan bilang hanya perempuan saja, maka itu orang-orang tua kita. Dulu-dulu dia bilang apa? Engkau dapat suami salah, seumur hidup engkau susah. Engkau dapat istri yang salah, seumur hidup engkau susah. Jadi kita tunggu, berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang ketemukan. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Kita lihat, waduh, di mana lagi kau bisa dapatkan ini? Ayo kau cari di sana, kau cari sana. Masa kita jadi orang suruh pergi cari-cari? Saya dong. Kita duduk diam. Percaya Tuhan akan mengatur kehidupan kita. Saya kalau merenungkan di dalam kehidupan saya, sekeluarga, Tuhan mengatur. Kita duduk diam, ya. Kita layani, kita jalankan apa yang Tuhan omong, ya. Dan kita melihat ada banyak tangan-tangan Tuhan, ada banyak burung-burung gagah yang datang, ada banyak janda-janda yang dari Sarfat yang memberkati kita. Maka itu pagi hari ini kita belajar daripada Abigail dulu. Tadi kita sudah tahu bahwa ada Nabal, laki-laki yang jahat. Ada. Maka kita perlu hati-hati. Ya, kita berdoa, kalau mungkin sebentar Tuhan izinkan, dia bisa korek sedikit tentang Nabal. Ya, dia bisa korek sedikit laki-laki yang jahat. Tapi dia harus berbicara, dia harus jadi contoh. Kalau dia bilang, waduh lihat Nabal itu jahat gini-gini. Tapi dia juga jahat, ya percuma. Apalagi pembicara. Jadi kita harus, di situ kita tunjuk kepada jemaat, kita juga. Saya juga berpikir, Tuhan saya ini apa? Jadi Nabal, jahat. Tapi saya keras ini karena apa? Saya kepingin sekali. Saya punya anak-anak ini yang ada. Kalian ini semua jadi orang yang bijaksana, orang yang benar, orang yang diberkati Tuhan. Saya kepingin sekali. Itu kerinduan saya. Saya tidak pernah kepingin Tuhan kirim ribuan orang. Tidak. Saya hanya kepingin jemaat-jemaat kita yang ada ini. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan tadi, ya. Amsal 31, di dalam ayatnya yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ketemu dengan istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan, ya, uangnya itu atau harta yang ada, percaya. Saya kalau sama istri saya percaya sekali, ya. Uang itu, dan dia tidak pernah berontak-berontak, omong uang kiri, omong uang kanan, tapi kalau dia hanya ngomong, kasih ingat saya begini, ayam itu belum dibayar, sudah 2 kali belum dibayar. Ini sebentar, habis selesai ibadah dia pasti ingatkan saya lagi, tapi saya sudah tahu, ya belum dibayar ayamnya. Percaya, dia pegang uang itu dia atur semua. Bukan untuk dia punya diri. Tidak. Dia semua barang uang itu bukan beli untuk barang dirinya dia sendiri. Barusan dia ulang tahun. Dia kepingin kompor listrik. Main omong sama saya, ayo kita pergi. Tapi dia cari yang murah. Dia cari yang bagaimana segala semua. Dan saat itu, waktu dia ulang tahun, anak-anak ini kasih hadiah sama dia. Bukan hanya satu saja, banyak hadiah yang ini. Saya bilang sudah, kamu tidak usah pergi beli makanan yang ini, pergi kasih mama, tidak usah. Ya, nanti kalau ada apa-apa, kamu ada berkat, beli makanan saja kirim. Tapi anak-anak ini pada satu saat, pagi-pagi saya dengan Andre ini kan sama mamanya juga, tertutup. Saya bilang, saya lihat di belakang, loh, apa ini? Kris. Dia bilang ini kompor listrik. Tok, tangkap saya. Kompor listrik. Untuk siapa? Oh, ada orang.
Ya, yang pesan orang titip. Oh iya. Berapa harga? Kapan? Kemarin katanya berapa harga? Wih saya lupa dia bilang. Lalu saya bilang kamu kok terlalu pintar. Saya bilangnya tulus ya tulus. Masa kemarin beli sekarang lupa? Saya pikir Tuhan ada apa ini Tuhan? Tuhan bilang apa? Ini dia mau kasih hadiah sama mamanya. Saya langsung bilang saya bocor langsung gitu loh. Saya bocor. Jadi pulang saya di tempat renang saya angkat telepon. Sian. Ini ada. Bukan bilang mama tidak tahan, apa-apa mulutnya tidak tahan, tidak. Saya telepon sama istri saya. Ini anak-anak ini ada beli sama kamu kompor listrik. Ya, ada beli kompor listrik. Nanti sebentar ada barang-barang lagi yang lain. Kamu jangan kaget. Saya takut nanti dia kaget, dia sakit jantung. Nanti kan yang susah saya. Diperhatikan sampai begitu. Ya, kan kadang orang bikin surprise kepada mamanya ulang tahun, pada papanya kan tidak. Mama ulang tahun langsung dibeli kompor listrik. Untuk apa? Untuk masak, kasih kita makan. Ya, beli ini, kasih saya bilang jangan kamu beli yang danda. Kamu beli yang danda, mama tidak pakai. Ya, tapi mama ini lebih memperhatikan kalian. Kemarin dia ada coba satu baju, dia tahu juga saya tidak tahu baju dari mana, dia pakai, dia putarin, bagus ya, dia bilang, bagus, ya bersyukur. Nah kembali lagi Bapak Ibu, dikatakan suami itu percaya, karena apa? Istri itu tidak suka boros-boros uang yang ada. Di sini ada istri-istri yang suka boros-boros uang, jangan ya. Tambah hari sekarang tambah susah. Kalau sudah dikasih sama suami, pakai untuk anak-anak. Pakai untuk rumah tangga. Tidak usah pusing yang lain. Pakai seperti itu. Jangan kita boros-boros yang lain-lain. Ingat, belajar dari mana? Belajar dari dia. Belajar dari mana? Belajar dari Abigail. Abigail tidak suka boros-boros. Dia bijak. Ya. Dia jadi orang yang bijaksana. Mari, mungkin ada di sini istri yang suka boros-boros. Ada uang berapa, biur. Tidak ada baru ngamuk sama suami. Jangan ya. Sudah kebenaran jemaat jangan. Kalau yang di luar bagaimana didik saya tidak tahu. Tetapi jangan. Ingat suami cari uang setengah mati. Apalagi saat ini cari uang susah setengah mati. Jangan kita dapat langsung kita boros semua. Ya, saya tidak tahu rekening daripada istri saya. Dia punya nomor PIN saya tidak tahu. Tetapi yang tahu nomor PIN daripada istri saya, anak saya. Dua-dua ini yang tahu. Saya tidak tahu dan saya juga tidak mau ambil pusing. Ya. Jadi tidak usah boros-boros. Ya, jangan boros-boros. Sekarang hidup ini kan tambah hari tambah susah. Coba belajar. Ya. Kita belajar di dalam Alkitab, Abigail dia bilang istri yang bijaksana, istri yang cantik. Bukan pelit, pelit tidak. Mau pakai. Pada waktu Ibu Gembala ulang tahun, saya bilang sudah, saya pesan makanan dari luar. Dia bilang jangan. Mau apa kamu? Nanti saya buat. Tapi saya yang tidak mau itu karena apa? Dia kurang istirahat. Dia kurang, semua harus di tangan dia yang pegang. Ini seperti firman Tuhan. Ya, makanya jangan istri-istri hanya tahu mama yang urus semua makan. Kalau Kesia ini sekarang ini main mama. Saya bilang, Kes, kamu ingat loh, satu saat engkau berumah tangga loh, Kes. Kalau mama sekarang oke. Tapi kalau kau sudah menikah nanti, Kes, nanti mama mertua yang macam begini. Kau bikin kayak gini, tidak bisa. Kalau engkau tidak bisa begini, kau bukan anaknya mama. Ya, waktu itu mungkin salah ambil. Jadi kau harus bisa. Jadi beberapa saat yang lalu pembantu tidak ada, dia yang tukang cuci. Saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Dia yang tukang ngepel di atas. Tapi saya lihat dia tenang, tidak pernah ngomong, kamar bersih, semua bersih. Dia yang atur semua. Oh, mamanya ada. Sifat mamanya ada.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya berbicara supaya kita ini jemaat yang ada. Tapi ada mama-mama kalau saya bilang, kenapa anakmu kok bangunnya lambat gini-gini? Ya katanya, kasihan dia. Biar aja dia tidur sampai jam 10 katanya. Biar jam 10 tidur. Karena dia capek. Ya gini-gini. Jangan. Kita harus didik kita punya anak-anak. Firman Tuhan bilang pagi-pagi bangun itu sudah ada. Tuhan sudah siapkan berkat. Jadi kita itu pagi-pagi sudah harus bangun. Maka itu firman Tuhan ajarkan kepada kita. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Uang saya itu diatur sama istri. Diatur sama istri. Jadi di dompet saya ini semua yang ada ini diatur sama istri. Uang itu pas. Jadi kalau kemana-mana undang sama saya, jemaat kalau undang, ayo om, tiba-tiba ayo putar ke sini. Ayo makan om, jangan berharap saya bayar. Karena uang itu sudah diatur sama istri saya. Bukan saya di bawah ketiaknya istri, DKI tidak. Tapi sudah diatur, jadi saya ini jalan hanya lipat tangan saja. Kemana saya jalan saya lipat tangan. Anak-anak yang urus semua, istri yang urus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan juga selanjutnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Ya, ada di sini suami-suami yang kalian punya istri jahat sekali sama kamu. Setiap hari berbuat jahat, bentak. Ada loh, bentak sama suaminya. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Iya, huruf besar. Tuhan puji sudah dia. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tapi suami-suami juga jangan bodoh-bodoh lah. Jadi istri itu gergetan. Ya bagaimana? Suami saya goblok kayak begini. Sorry loh, saya pendeta sebenarnya harus keluarkan kata itu udah elok orang bilang. Maka kita jadi suami-suami juga. Kita cari suami yang baik supaya tidak bodoh. Kalau dapat suami yang on juga susah. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Enak sepanjang umurnya. Kami menikah sudah berapa tahun ya? 30 lebih tahun. Dia tidak pernah berbuat jahat sama saya. Pada waktu itu pernah tengah malam saya sakit. Sian, saya dah kuat jalan. Langsung dia lompat. Urus ambil ini, panggil anak-anak semua, turun anak-anak semua. Satu ukur ini, satu telepon dokter dan lain-lain. Obat apa yang diminum. Jaga semua. Kita lihat pada waktu saya mau jatuh di mimbar, anak-anak langsung pegang semua. Diukur di ini, ambil ini segala semua. Nah enak. Jangan sampai kita sebagai istri lihat suami macamnya jarnos supaya mati udah apa-apa. Aku pegel pulang di rumah saya lihat macam saya tidak kuat. Jahatnya ampun. Ya saya bilang itu pendeta yang salah. Pendeta hanya omong berkat saja terus. Ya, dan juga jemaat itu hanya datang ke gereja, hanya rutinitas. Jadi tidak berubah. Saya berdoa supaya jemaat ini berubah. Jadi seperti Nabal, jadi seperti Tuhan ini Abigail, jadi seperti Tuhan Yesus, jadi seperti Ibu Gembala. Ibu Gembala tidak sempurna, tetapi sudah sampai 85%. 15% itu tidak sejahat terlalu, tapi dia bijaksana. Cuma kadang karena emosi dan lain, selesai kita omong diam. Dia diam kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah berbuat jahat. Ada suami-suami di sini yang kamu punya istri buat jahat sama kamu ada. Sana istrinya harus ada di sini dengar firman.
Mungkin puji Tuhan langsung firman yang penuh dengan kuasa. Pedang bermata dua. Masuk dia rubah. Itu saraf-saraf yang jahat itu diputar. Yang kotor-kotor dibersihkan semua. Lo bisa loh. Saya pernah curi listrik. Dengar firman Tuhan. Saat itu juga mau ambil itu. Buang semua. Tidak mau. Sampai sekarang tidak berani. Saya pernah merokok. Saya dengar itu firman Tuhan. Tiba-tiba kasih karunia turun. Rokok itu saat itu saya lepas. Saya buang dari lantai 2 itu. Saya punya korek dupon. Saya buang semua. Bisa. Firman itu bisa. Apa yang menyampaikan lagi penuh dengan kuasa. Ada otoritas. Ada kewibawaan Allah. Capek Bapak Ibu. Kalau kita menikah. Ketemu dengan istri-istri yang jahat. Capek, sungguh capek. Sumpek aku. Kenapa? Istriku. Ya, begini salah. Begini salah. Begini salah. Semua salah. Saya tidak pernah salahkan. Dia tidak pernah salahkan saya. Dan saya juga berusaha. Saya jadi laki-laki harus jawab. Saya harus tanggung jawab. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, dia tidak pernah berbuat jahat kepada siapa? Kepada istrinya, kepada suaminya seumur hidup. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan apa? Dengan tangannya. Ayo Bapak Ibu, ada ibu gembala punya panci-panci yang ada. Sudah 30 tahun, sudah 25 tahun masih seperti baru. Tangannya sendiri yang pegang. Saya setiap hari minum jus. Ya, itu jus itu alat sudah 20 sekian tahun masih seperti baru. Dia pegang dengan tangannya. Dia masak itu dengan tangannya sendiri. Ini pembantu barusan namanya Mbak Tun. Ya. Dia orang Jawa, dia menikah dengan orang Batak. Batak namanya Siakian. Waktu datang di sini, bekerja, mau kerja, ibu gembala kasih tunjuk. Semua engkau kerja ini ya, kau kerja ini. Tapi yang ini jangan. Apa yang jangan? Masak untuk suami, anak, jangan. Saya yang masak. Kalau saya kerja apa Bu? Masak apa Bu? Kau masak untuk engkau makan sendiri. Dan juga untuk Brul John. Ya. Kau masak ini. Jadi dia sudah atur. Tun, pagi-pagi kamu bangun, kamu sudah atur ini semua. Ya, nanti saya turun. Tadi jam 5 kurang, dia sudah turun. Sudah bikin kopi, sudah bikin untuk siapa? Untuk suami dan anak-anak. Enak. Anak-anak itu sudah diatur. Saya setiap hari harus minum jus apel. Jus apel itu dan saya minum, saya lihat setiap pagi itu ada 2 yang dibuat. Satu untuk saya omong sama Kesia, ini untuk siapa lagi? Ini untuk Koko. Saya bilang sama istri saya, ini apel sudah habis. Koko itu tidak usah, dia masih muda, jangan dikasih minum. Untuk apa? Suruh dia minum air biasa saja. Jangan, orang butuh sehat. Ya kalau begitu apel itu jangan kau pakai apel ini. Ini apel ini carinya susah. Ya sudahlah, begitu ya sudahlah. Jadi tetap adiknya yang buat jus untuk kokonya. Ya sebentar kokonya pulang, naik buka kulkas diminum. Kalau saya pagi-pagi sudah minum, sudah diatur. Tapi sebenarnya dia yang jus sendiri. Saya bilang kalau semua engkau jus bagaimana? Kasihkan kepada Kesia. Kesia yang punya tugas. Bagaimana? Anak-anakku yang ada di sini, kalian sudah jadi bagus, kalian sudah jadi istri yang baik. Ayo ya. Kalian dengar baik-baik ini ya, apa yang dipesan. Jangan kalian di gereja
Bagi modelnya kayak malaikat, di luarnya jahatnya ampun-ampun. Tetapi saya tahu jemaat ini perlahan-lahan Tuhan rubah. Kalau sampai pun saat ini belum berubah, ini pedang sedang mengantam mereka. Pedang ini, pedang bermata dua sedang mengantam mereka. Peng, peng, peng. Maka itu Bapak Ibu, saya hanya berdoa. Mungkin kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ikut streaming di sini, bukan jemaat, Bapak Ibu bisa mendengar, bagus. Ya, tapi kembali kepada gembalanya, biar gembala yang lebih baik lagi di gereja. Tapi kalau saya di sini untuk jemaat, saya berdoa. Saya mendengar ada di antaranya bunyinya begini-begini, tapi saya lihat anaknya tenang. Jadi saya berharap, ya, ini firman Tuhan, berarti kita ini yang melakukan Tuhan. Ayo kita jalankan yang baik. Kita jalankan baik-baik agar supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa jalankan yang baik juga enak. Perhatikan suami kalian. Tapi suami itu jangan jahat ya. Membuat istri itu panis. Pukul sama istrinya. Aduh ampun. Dipukul istrinya. Dia pakai besi dipukul. Aduh kok sampai macam begini. Itu mesti duduk baik-baik di surya kebenaran. Tapi kebanyakan mereka duduk, mereka tidak kuat, mereka lari. Karena apa? Itu kotor yang di dalam belum terima. Mereka lari. Jadi mereka jadi tetap tukang pukul orang. Mereka tetap jadi orang yang jahat. Saya tidak berpanjang lagi. Itu yang Tuhan pesankan kepada saya. Dan saya hanya berpikir begini, Tuhan, saya kepingin Tuhan, ya, saya sampaikan ini persis istri saya ulang tahun dan saya bisa menyaksikan, kita berdoa supaya dia sehat, dia senantiasa berikan kekuatan kepada kita sama suaminya dan juga bisa jadi contoh. Saya berdoa supaya anak-anak kita, khusus anak-anak muda, kalian mungkin yang baru menikah, yang sudah menikah, yang masih muda, ayo, ya, jalankan semua. Dan juga laki-laki, tidak boleh jadi laki-laki seperti Nabal, jahat. Mau jadi apa? Justru karena jahat begitu Tuhan kirimkan Allah, Yesus Kristus datang ke dunia. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, ya pasti jahat. Pasti jahat, karena roh yang ada di dalam ini, jahat yang ada. Dia tidak buka hati. Ya, jadi Tuhan tidak masuk di dalam kehidupannya. Percaya, kalau Tuhan masuk dalam kehidupan lain. Sakeus kita melihat jahat setengah. Sakeus itu kan laki. Pada waktu dia berusaha, dia mau melihat Tuhan. Karena dia pendek, tidak bisa dia naik ke atas pohon. Tuhan bilang, Sakeus, karena engkau mau dah cari saya, kau percaya sama saya, saat ini juga saya akan masuk di dalam kehidupanmu, akan makan bersama dengan engkau. Yang jahatnya Sakeus, tukang peras uang orang, dan saat itu berubah, dia kembalikan semua, itu kan jahat. Maka itu saya juga berdoa, Tuhan, jangan sampai saya jahat Tuhan, tapi saya punya kasih, ya. Saya punya kasih. Nanti sebentar ya. Mana Ina? Ini siapa kamu bawa ke sini dulu? Kamu bawakan ke sini itu barang. Saya dalam ini saya kasih. Yang lain saya tahu sudah dapat. Ya, nanti kamu punya bagian nanti. Mana? Suster bawa sini. Haleluya. Cuma dah tahu saya cari itu body lotionnya habis mungkin. Ya, yang lain sudah terima ya. Ya, yang lain sudah terima. Mari Bu, Ibu pakai ini Bu ya. Ini sabun Bu ya, pakai ya Bu ya. Iya. Ibu pakai ya. Nah, Ibu Julius pakai. Ya. Sudah dapat? Oh, anak sudah bawa tadi malam. Masa Bu? Lisian. Yang lain semua sudah dapat ya. Yang belum dapat
nanti saya kasih ya. Oke. Jadi Bu, tidak panjang lagi firman Tuhan. Kerinduan saya hanya satu, ya, Bapak Ibu yang ada, yang sudah menjadi jemaat Tuhan, berubahlah ya menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, kita akhiri sudah, waktu sudah selesai. Saya hanya berdoa